Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang Bola, guys. Untuk berita hari ini, guys, ini lumayan mengguncang juga ya, guys ya. Menurut gua, yang mana salah satu kiper terbaik Italia ya, guys ya. Eps, nanti ya, guys ya. Nanti kita bakalan masuk ke topik. Ada beberapa berita yang bakalan gue bahas. Berita transfer yang makin hari beneran makin seru ya, guys ya. Menurut gua. So, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke topik ya guys ya. Oke, itu yang pertama guys. Jack Grealish yang pindah ke Everton secara pinjaman guys ya. Pinjaman dengan klausul pembelian yang tidak wajib ya guys ya. Mandatory ya guys ya. Mandatory buyer apa sih istilahnya. Jadi si Everton ini tidak wajib membeli si Jack Grealish ini, tapi kalau dia mau beli, Everton harus bayar sekitar 50 juta euro ya guys ya. Jack Grealish ini dibeli City sekitar tahun 2021 ya guys ya. Waktu itu dia berhasil membawa Aston Villa juara ya guys ya, promosi ya. Dengan ikoniknya sepatu yang robek ya guys ya, sepatu bersejarah dia yang robek-robek. Akhirnya dibeli City dengan harga yang lumayan fantastis guys. Memecahkan rekor Paul Pogba waktu itu ya guys ya, sekitar 100 juta dan menjadi pembelian termahal satu British guys. Jadi 100 juta itu euro ya guys ya, ini ya guys ya, merupakan deal yang besar dalam sejarah British ya guys ya. Bersama City sendiri, Grealish itu memiliki cap sekitar 190 kali sebagai pemain inti ya guys ya, pemain utama. 52 kali dia sebagai pengganti atau substitution ya guys ya. Yang mencetak sekitar 27 gol ya guys ya, dan assist 28. Ini terbilang sih kurang menurut gua ya, apalagi dia seorang penyerang gitu. Nah, untuk musim kemarin pun Grealish cuma dapat, ini hampir semua Premier League dia main loh guys. Ini status gue dapat dari situs Premier League ya guys ya. Dia dapat sekitar 20 penampilan dan 13 kali sebagai pemain pengganti dan cuma mencetak 1 gol guys dan 1 assist guys. Gue nggak tahu sih apa penyebabnya. Karena emang sempat cedera juga kan. Sempat cedera parah dan akhirnya sejak Savinho masuk apa ya? Ya pokoknya sejak Savinho masuk dia nggak dapat tempat ya guys ya. Karena Savinho ya bisa dibilang musim kemarin baru didatangkan, juga performnya juga lumayan ya guys ya. So kita nantikan aja kiprah Jack Grealish di Everton ya guys ya. Ya ibaratnya rugi 50 juta juga sih City sih. Tapi ya udahlah ya guys ya. Oke, next. Kita punya Costa Simikas guys. Dia berencana hengkang rumornya ya guys ya. Karena kemarin dia dicoret dari squad Community Shield ya guys ya. Gue nggak tahu sih kenapa pemain-pemain ini kalau udah dicoret itu langsung baper ya guys ya. Enggak sih, nggak baper, kayaknya emang dia sejak kedatangan Kerkes itu merasa mungkin persaingannya udah nggak sehat. Maksudnya nggak sehat di sini bukan apa, emang udah masanya udah habis gitu loh. Karena juga musim kemarin dia ketutupan Robo kan. Robo dia dibeli Liverpool dari Olympiakos tahun 2020, udah lumayan lama, 5 tahun dia di Anfield ya karena guys ya. Udah lumayan lama juga. Menurut gue mainnya juga biasa-biasa aja guys. Cuma dia sekalinya main kadang gak ngasih assist ke teman-temannya itu krusial guys. Gue jadi ingat waktu lawan Chelsea
dia ngasih assist ke Virgil van Dijk yang nyetak gol kemenangan kalau gua nggak salah. Antara Chelsea atau City gitu, gue lupa. Jadi dia assist ke Virgil, Virgil cetak gol. Dan itu bikin Liverpool menang waktu itu kalau nggak salah. So kita tunggu kemana Kostas ini bakalan pergi karena ini baru rumor ya guys ya. Untuk karir dia di Liverpool sendiri itu mengkoleksi 66 kali penampilan sebagai starter ya. 31 sebagai pemain pengganti dengan mencetak 10 assist ya guys ya. 10 assist. Kalau untuk musim kemarin sendiri ya bisa dibilang lumayan lah, 18 kali sebagai starter dan 9 kali sebagai pemain pengganti ya guys ya. Dengan assist 1. Ya gimana ya guys ya? Untuk menurut gue di left back itu musim kemarin emang yang bisa diandalkan itu cuma Robo ya guys ya. Robo yang makin kesini makin beda dengan musim-musim sebelumnya ya guys ya. Dimana ya Robo itu bisa dibilang pemain kunci di Liverpool ya guys ya. Gue jujur aja bakalan merindukan switch play-nya Liverpool guys antara Robo dan Trent guys. Tapi kan musim ini udah nggak bakalan make seperti itu lagi ya guys ya. Karena aktor utamanya udah pergi kan. Aktor utamanya itu Trent sebenarnya. Cuman ya sudah lah ya guys ya. So patut dinantikan Kostas mau kemana ya guys ya. Next, Kingsley Coman yang kemarin udah kita bahas ya guys ya. Yang awalnya rumor sekarang udah done deal ya guys ya. Udah pasti dia didatangkan dari Juventus. Sempat spending 2 tahun sama Bayern Munchen pinjaman. Kemudian dibeli seharga 7 juta ya guys ya. Tapi dibayar secara cicil ya guys ya, 7 juta. Begitulah ya guys ya, klub-klub enak nyicil-nyicil kayak gitu ya guys ya. Di loan fee-nya itu ada 7 juta ya guys ya. Terus pembayarannya itu dicicil dengan 21 juta ya guys ya, sebanyak 21 juta. So kita patut nantikan duet antara Kingsley Coman, Mane, Ronaldo, sama siapa lagi ya guys ya, Al Nassr ini ya guys ya. Gue cuma tahu itu guys. Dibayar sendiri dia mengkoleksi sekitar 227 ya guys ya penampilan. Karena di sini statusnya gue ngambil di situs klubnya Bayern Munchen ya guys. Beda kalau ngambil di Premier League ya guys ya. Di Premier League itu gampang detail semuanya ya guys ya. Sampai-sampai dia status dia sebagai pemain pengganti pun dibikin. Jadi kalau di klub-klub lain nggak ada gitu loh. Jadi semua penampilan mereka keseluruhan aja gitu yang ditampilkannya ya guys ya. Jadi dia mencetak sebanyak 46 gol dan 41 assist ya guys ya. Musim kemarin penampilannya ya sebanyak 28 dan cetak gol 5 dan asisnya ada 4 ya guys ya. Ya lumayan gacor sih guys. Dari 2015 kan udah hampir 10 tahun dia. Udah 10 tahun sih harusnya ya. 10 tahun dia di Bayern. Akhirnya dia juga pindah kan. Kemarin kan udah gue bahas mereka si Kingsley ini kan kalah bersaing dengan pemain-pemain mudanya Bayern. Terutama posisinya juga sekarang dari musim kemarin itu kan sama Thomas Muller mulu kejepitnya kan. So patut kita nantikan karena gue nggak tahu ini Al Nassr liganya ditayangin di mana. So ya udah kita nantikan aja berita-beritanya ya guys ya. Next. Oke, salah satu wonderkid bagi gue karena ini salah satu player yang gue pakai di FM ya guys ya, James McAtee, yang mana si James McAtee ini hampir pasti ke Nottingham Forest ya guys ya.
dia spending time lawan di Sheffield United ya guys ya, dan itu membuat dia musim ini dapat tempat di City guys, karena penampilannya sebagai motor serangan di Sheffield United bagus penampilannya, punya visi bermain yang kuat juga, punya passing dan finishing yang bagus juga selama di Sheffield. Kalau di City gue nggak terlalu lihat banyak dia bermain karena emang posisinya juga kemarin itu ada gue nggak hafal pemain City, ada siapa ya? Pokoknya posisinya itu Foden kalau nggak salah, satu posisi sama Foden kalau nggak salah. AMC, AMR, AML dia kalau gue nggak salah ya. Jadi posisinya itu udah ada di Foden ya guys ya. Nah, jadi kebanyakan sih menurut gue ya bagus sih keputusannya untuk pindah ya guys ya. Demi kelangsungan karir juga, dan Nottingham Forest pilihan yang tepat menurut gue sih, dengan pelatih yang bertangan dingin juga sih, yang nyaris membawa Nottingham kemarin jadi the big two ya guys ya. Musim kemarin itu Nottingham posisi berapa ya? Gue lupa. Nottingham. Nah, si Nuno Espirito Santo ini lumayan kesengsem sama si James McCarthy ini. Jadinya ya udah, dia juga bisa posisinya sebagai striker ini guys. Second striker juga bisa. Patut dinantikan ya guys ya. Nottingham Forest nebusnya sebesar 20 juta ya guys ya, 20 juta. Dan ini termasuk murah sih menurut gua. Dapetin pemain sekelas kaliber James McCarthy ya. So kita patut nantikan. Rumah gua pengen banget ngelihat Nottingham Forest musim depan ya guys ya. Gue nggak tahu kenapa musim ini Liverpool itu kayaknya one season wonder ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya guys ya. Prediksi gue sih Nottingham bakalan jadi momok juga sih. Soalnya musim kemarin sempat ngalahin Liverpool juga kan di kandang, habis itu nahan imbang di kandang mereka kan. So kita patut nantikan James McCarthy di Nottingham Forest ya guys ya. Oke, Savinho ya guys ya. Savinho ini baru datang musim kemarin dari Troyes guys. Dan musim ini rumornya dia bakalan dibeli sama Tottenham guys. Karena si Thomas Frank ini pengen pengganti Son kayaknya. Karena posisinya juga hampir sama Son kan. Tapi masalahnya City ingin lebih dari 50 juta guys. Mau nggak tahu Tottenham bakalan mau beli pemain semahal itu atau enggak, kita patut nantikan. Danny Levy mau nggak ngeluarin duit sebanyak itu buat Savinho yang mengkoleksi musim kemarin cuma 1 gol dan 8 assist. Gua nggak tahu. Tapi ini sih kemungkinan emang dibeli buat menggantikan Son guys. Atau menggantikan Richarlison. Soalnya menurut gue Richarlison itu sejak ditebus dari Everton belum ada impact sama sekali ya guys ya. Nggak tahu nanti di tangan Thomas Frank. Gue juga menantikan Tottenham ini di tangan pelatih baru ya guys ya. Thomas Frank, soalnya di Brentford Thomas Frank itu lumayan jadi kuda hitam ya guys ya. Dengan trio mereka, Mbeumo, Buisa, gue lupa satu lagi siapa. Yang mana Buisa kabarnya bakalan mau pindah juga. Tapi kabarnya Newcastle yang ngincar ya guys ya. Salah satu rekannya Mbeumo kan ke MU, karena ada satu lagi rekannya tuh Yan Buisa kabarnya Newcastle tertarik banget sama dia, cuma nggak tahu Newcastle mah tertarik doang guys, tapi nggak ada yang berhasil digaet. Cuma baru satu yang dia berhasil, Malik Thiaw doang kan. Ya kita patut nantikan satu musim di City langsung dilirik sama Tottenham ya guys ya. Kita patut nantikan. Nah, karena
Ada 3 pemain bintang City yang hilang ya guys ya. Grealish, McCarthy sama Xavinho yang bakalan mau pindah. City langsung ngincer Rodrigo guys. Tapi Real Madrid pengen lebih dari 100 juta guys. Bisa jadi ini bakalan seharga Mbappe guys. Atau mungkin bakalan mecahin rekornya Jack Grealish juga guys. Bisa lebih nih Rodrigo ke, kalau emang iya ya City berani nebus, tapi kayaknya berani City nebus deh kayaknya. Duitnya pakai cheat engine guys, nggak bisa habis anjir. Tapi kayaknya kalau emang iya ini gokil sih City sih. Ya Pep sih belanja jor-joran gitu bukannya nggak ada hasil ya. Wong Wong City akhirnya berhasil juara Liga Champion pertama kan kemarin di tangan Pep. Wong jor-joran gitu Pep belanja kemarin kan. Akhirnya bisa juara Liga Champion kan. Gue jujur aja sih ini Rodrigo mending stay di Madrid sih. Janganlah City City jadi ngeri anjir. Gak ada klub. Pawangnya Pep itu Jurgen Klopp anjir. Gue belum melihat kualitas Liverpool ketika lawan City guys. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau emang Rodrigo nyampe ke City sih menurut gue. Apa Halan Rodrigo, gue lupa kiri. Foden, tengah Bernardo, Gundogan, Rodri miss sampai bulan September karena cedera lagi ya guys ya. Dia berarti kemungkinan di tengahnya City itu Gundogan sama Render ya guys ya, Tinjani Reinders. Patut dinantikan juga sih kalau emang bener itu ya. Gila itu. Reinders di Milan begitu kerennya. Gundogan balik ke City bukannya ampas malah makin gacor anjir. Gila. Pep memang bener-bener sih pelatih jenius yang pernah gua tahu sih menurut gua. Di Barca treble. Di Bayern treble. Di City treble nggak ya kemarin ya? Treble kayaknya deh. Inggris, FA, gue lupa kalau di City. Oke, kita patut nantikan ya guys ya. Rodrigo apakah pindah ke City atau tetap stay di Real Madrid? Tapi kayaknya tergoda sih guys. Apa sih yang nggak bisa dibeli City? Next. Oke, ini yang bakalan yang lagi hangat banget ya guys ya. Gianluigi Donnarumma yang kontraknya musim depan akan habis ya guys ya. Musim depan Donnarumma kontraknya habis. Dan yang gua baca Gigio ini dia dikeluarkan dari skuad Super Cup guys ya. Karena dia nolak perpanjangan kontrak sama klubnya. Jadi gara-gara itu dia hubungan baik dengan klubnya itu renggang jadinya. Jadi dia pengen keluar dari PSG secepatnya guys. Gue nggak tahu apakah bakalan nunggu kontrak dia habis atau musim ini dia pergi ya guys ya. Gue denger dari temen gue santer banget, apalagi fans MU. Gue denger dari temen ya, katanya dia jadi incaran utama MU guys ini Donnarumma. Tapi gue cari sumber berita yang valid itu baru dia menawarkan diri dia pengen bermain di Premier League guys. Cuma klub yang mau dibelanya ya nggak tahu lah. Siapa sih paling yang menurut gue yang bisa beli Donnarumma? Kiper kelas dunia ini guys. Bukan kaleng-kaleng kipernya ini. Maksud gue pasti harganya tinggi dong Donnarumma gitu loh. Paling yang mampu beli itu ya City, MU, Chelsea kalau mau. Menurut gue ya. Mungkin kayak Liverpool, Arsenal ya kayaknya masih mikir-mikir buat beli kan. Arsenal udah ada David Raya kan nggak mungkin. Liverpool udah ada Ali sama Marsdashvili. Paling Chelsea yang ngelihat performa Robert Sanchez musim kemarin itu kurang kan.
Terus MU, kita sama-sama tahu Onana bagaimana kan. Terus City, Ederson kabarnya mau cabut. Kan mungkin aja City beli kiper, ya kan? Yang mana kabarnya Ederson mau cabut dari City kan. Cuma belum tahu lagi, belum ada berita-berita kelanjutannya, baru rumor doang. Jadi kalau emang ya keren sih Premier League sih. Oke guys, paling itu aja sih bagi gua yang sangat-sangat menarik bagi gua berita-berita transfer hari ini. So, jangan lupa subscribe channel gue ya guys ya. Bincang bola guys, karena itu sangat membantu sekali. Oke, thank you. See you on the next video ya guys ya. Bye-bye.